Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Fatwa Karisma. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang cara penggunaan disinfektan yang tepat dan benar. Di antaranya, apa sih yang pertama? Yang pertama adalah apa perbedaan antara disinfektan dengan antiseptik. Nah, kadang orang tuh suka bingung apa tuh antiseptik maupun disinfektan. Kemudian yang kedua adalah tujuan penggunaan disinfektan itu sendiri. Apa sih tujuan digunakan disinfektan itu? Kemudian yang ketiga adalah dampak penggunaan dari penggunaan disinfektan itu, entah itu dampak bagi tubuh kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Kemudian poin yang keempat adalah kebiasaan penggunaan disinfektan yang salah. Nah, ini kebanyakan orang persepsinya tuh menganggap disinfektan kadang untuk di tubuh. Nah, nanti kita bahas dalam video. Kemudian yang kelima, poin yang terakhir ini adalah bagaimana cara penggunaan disinfektan yang baik dan benar. Nah, itu semua nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara antiseptik dengan disinfektan. Antiseptik sendiri adalah suatu senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti kulit untuk mencegah pembusukan, infeksi, dan sepsis. Kita ambil contoh antiseptik di sini, obat merah ataupun betadine. Kemudian disinfektan adalah suatu senyawa kimia juga yang berfungsi untuk membunuh maupun memperhambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur pada permukaan benda mati seperti furniture, meja, kursi, pintu, lemari. Pokoknya apapun yang bersifat benda mati dan itu di permukaan. Intinya disinfektan hanya diperuntukkan di permukaan benda mati. Nah, itu. Kemudian poin yang kedua adalah diperuntuk apakan sih disinfektan itu, ataupun apa sih fungsi disinfektan itu. Jadi disinfektan itu fungsinya seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi. Disinfektan itu fungsinya untuk memperhambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati. Disinfektan juga bisa digunakan untuk membersihkan permukaan benda. Kemudian poin yang ketiga adalah apa sih efek samping dari penggunaan disinfektan apabila terkena tubuh? Jadi disinfektan apabila terkena tubuh itu tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya iritasi pada kulit. Kalaupun terkena mata juga itu dapat membahayakan mata itu sendiri. Intinya disinfektan itu hanya diperuntukkan di permukaan benda mati. Jangan dipakai di jaringan kulit ataupun kepada manusia. Kemudian poin yang keempat, kebiasaan apa saja sih yang kadang masyarakat itu salah dalam penggunaan disinfektan? Banyak, ada kadang yang pertama itu orang sering menyemprotkan disinfektan itu pada tubuh manusia maupun hewan tumbuhan, intinya ke makhluk hidup lainnya lah. Itu salah besar. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, kalau terkena kulit itu dapat membahayakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu penggunaan bilik chamber ya. Kalau salah apa bilik atau bilik penyemprotan lah. Bilik penyemprotan itu kan hampir sama. Intinya dia tuh menyemprotkan ke tubuh manusia, itu salah. Apabila masuk ke pernapasan, kena mata, kena kulit. Terus Bang, gimana sih cara penggunaan disinfektan yang baik dan benar? Nah, ini kita bahas ini. Jadi penggunaan disinfektan yang baik dan benar itu adalah yang penting menggunakan sarung tangan saat menggunakan disinfektan, kemudian dengan cara dilap di permukaan benda mati. Intinya ke permukaan benda mati. Disinfektan itu fungsinya untuk di permukaan benda mati, beda dengan antiseptik. Intinya saya aja menggunakan cara bikinnya gampang, simpel. Hanya butuh ya sedikit alkohol, kemudian pemutih pakaian atau bahasanya itu Baiklin, kemudian dimasukin ke penyemprot. Kadang semprot-semprot tapi menggunakan sarung tangan ya, ini hanya contoh ya guys.
hanya contoh, cuma disemprotkan aja kemudian dilap di tempat yang sekiranya diperkirakan nempel virus ataupun mikroorganisme yang berbahaya bagi kita. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini tentang penjelasan penggunaan disinfektan yang baik dan benar itu seperti apa. Intinya disinfektan hanya diperuntukkan pada permukaan benda mati, udah titik. Jangan lagi menyemprot ke bilik penyemprotan ataupun menyemprotkan disinfektan kepada makhluk hidup. Jangan. Intinya ke benda mati udah cukup sampai situ, karena kalaupun terkena dengan segala kandungan kimia yang ada di disinfektan itu dapat tentunya membahayakan. Walaupun ya ada risiko lah untuk membahayakan kita. Mungkin itu saja. Apabila penjelasan saya kurang lengkap ataupun ada yang ingin dikoreksi, silahkan isi di kolom komentar. Apabila ingin bertanya juga silahkan di kolom komentar ya guys. Kita sama-sama belajar, kita berdiskusi lah, istilahnya seperti itu. Terima kasih atas meluangkan waktu kalian telah menonton video ini. Mohon maaf apabila, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Ciao.